Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah mabadu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, termasuk nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Salawat serta salam kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Aditya Rahmat Taufik, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, juga yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi mengenai keamanan informasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, Muhammad Dino Saputra, kemudian Eja Ferdiana, Christian Gilbert, Surya Dwi Persatya, Hilmi Eka Martiansyah, dan Muhammad Syahid Jalaluddin Nazar. Langsung saja kepada para pemateri, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Dino Saputra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keamanan informasi. Jadi keamanan informasi ini digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan terhadap komputer maupun non-komputer. Selain itu juga terhadap fasilitas komputer, data, dan juga informasi dari penyalahgunaan pihak tidak bertanggung jawab. Saat pemerintah dan golongan industri menyadari bahwa kebutuhan untuk mengamankan sumber daya informasi ini sangat penting, maka fokus mereka terarah langsung pada perlindungan perangkat lunak dan data. Namun di sini tidak hanya itu saja. Setelah hal tersebut dijalani atau dilaksanakan, fokus Nebit ini meluas meliputi beberapa hal yang baru, yaitu seperti terhadap perangkat lunak atau peranti lunak, lalu juga ada fasilitas komputer dan juga personal. Keamanan informasi ini merupakan perlindungan informasi dari berbagai macam ancaman agar menjamin kelanjutan proses bisnis, mengurangi risiko bisnis, dan meningkatkan return of investment serta peluang bisnis. Di sini juga ada pendapat, menurut Whitman and Method, informasi merupakan salah satu aset yang sangat penting yang memang harus diperhatikan keamanannya. Aset informasinya, kebocoran informasi, dan juga kegagalan pada sistem informasi yang memang takutnya akan berpengaruh pada kerugian baik secara finansial maupun secara produktivitas perusahaan. Dan juga di sini keamanan secara umum dapat diartikan yaitu sebagai quality or state of being secure to be free from danger. Lalu di sini ada contoh tinjauan keamanan informasi sebagai berikut. Yang pertama di sini ada physical security. Strategi keamanan ini memang berfokus pada anggota organisasi, aset fisik, dan juga akses tanpa otorisasi dan tempat kerja dari berbagai ancaman terjadi, salah satunya itu bahaya kebakaran. Lalu di sini juga ada personal security. Untuk strategi keamanan ini yaitu berfokus pada lebih ke anggota atau orang-orang yang memang ada pada perusahaan tersebut. Di sini juga ada operation security, strategi untuk mengamankan kemampuan organisasi dalam bekerja tanpa gangguan ancaman. Lalu yang terakhir di sini ada yang kedua terakhir, maksud saya, mohon maaf, communication security, yaitu strategi yang bertujuan untuk mengamankan media informasi dan juga teknologi informasi. Dan ini yang terakhir yaitu ada network security, atau strategi yang memfokuskan pengamanan peralatan jaringan pada organisasi atau yang ada pada organisasi. Baik, jadi kini dapat diartikan bahwa keamanan informasi adalah menjaga informasi dari ancaman yang mungkin terjadi dalam upaya menjamin kelangsungan bisnis, mengurangi tingkat risiko, dan mempercepat atau memaksimalkan pengambilan keputusan investasi serta peluang bisnis. Nah baik, untuk selanjutnya di sini ada manajemen keamanan informasi, materi kedua yang akan saya jelaskan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa keamanan informasi adalah upaya untuk melindungi aset-aset bisnis yang sangat penting, informasi dan ancaman dari ancaman yang mungkin akan timbul dapat membahayakan tentunya aset informasi tersebut. Definisi lain menyebutkan bahwasanya keamanan informasi merupakan penjagaan informasi untuk memastikan atau menjamin kelangsungan bisnis, meminimalisir risiko bisnis, dan memaksimalkan atau mempercepat pengembalian investasi dan peluang bisnis. Lalu di sini juga ada keamanan informasi terdiri dari perlindungan terhadap aspek-aspek berikut.
Di sini yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan, yaitu aspek yang menjamin kerahasiaan data-data, informasi-informasi suatu perusahaan yang memang dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin informasi tersebut yang dikirim, diterima, dan disimpan oleh orang tersebut tanpa adanya kebocoran di kemudian hari. Selanjutnya itu integrity atau integritas. Di sini dapat dijelaskan bahwa aspek yang menjamin bahwa data yang ada tidak dapat diubah atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, menjaga keakuratan atau kebutuhan informasi serta metode prosesnya untuk menjamin aspek integrity ini. Lalu yang terakhir di sini ada availability atau kesediaan. Aspek ini yang menjamin bahwa data akan selalu tersedia saat dibutuhkan, memastikan pengguna yang berhak dan berwenang dapat menggunakan informasi dari perangkat terkait. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa keamanan informasi ini yang baik dapat dicapai melalui penerapan sejumlah upaya-upaya teknis atau operasional yang didukung oleh berbagai kebijakan dan prosedur manajemen yang sesuai. Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau SMKI atau Information Security Management System adalah sistem manajemen yang diterapkan perusahaan untuk mengamankan aset informasi terhadap ancaman yang dapat terjadi dari berbagai pihak-pihak yang tidak berwenang yang memang dapat meretas atau mengambil secara tidak baik terhadap informasi yang ada pada perusahaan atau organisasi tersebut. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Untuk yang selanjutnya ada materi mengenai ancaman dan jenis-jenis ancaman terhadap keamanan sistem informasi. Nah, yang pertama ada ancaman. Apa sih ancaman itu? Nah, ancaman itu adalah aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Nah, ancaman tersebut dapat berasal dari individu, dari organisasi, dari mekanisme, ataupun kejadian yang tidak terduga. Nah, pada kenyataannya, ancaman dapat terjadi dari internal maupun dari eksternal perusahaan, serta dapat terjadi disengaja maupun tidak disengaja. Nah, sebetulnya ancaman ini lebih berbahaya yang intern dibanding dan ekstern. Mengapa? Karena intern itu sulit dideteksi ya, karena itu merupakan para pegawai misalnya, itu sulit terdeteksi dan sulit diprediksi ya. Berbeda dengan ekstern. Kalau ekstern sudah jelas-jelas ancaman, nanti akan terdeteksi dan bisa mengambil tindakan. Nah, namun demikian kejadian tersebut tidak semuanya disengaja. Adapun diantaranya kejadian yang tidak disengaja ataupun secara kebetulan, baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis ancaman. Ada berapa jenis ancaman? Yaitu ada 2 jenis ancaman. Yang pertama ada ancaman aktif, yaitu mencakup tentang kecurangan. Yang pertama, yang kedua yaitu kejahatan terhadap komputer. Nah, ancaman aktif ini dapat disimpulkan ya, berarti ancaman yang disengaja, karena di dalamnya ada poin kecurangan, kejahatan, jelas-jelas itu tindakan yang disengaja. Untuk yang kedua, jenis ancaman yang kedua yaitu ada ancaman pasif. Ancaman pasif meliputi yang pertama kegagalan sistem, yang kedua kesalahan manusia, dan yang ketiga bencana alam. Bisa disimpulkan juga ancaman pasif ini dapat tergolong ancaman yang tidak disengaja karena kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam itu dapat terjadi secara tiba-tiba. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai risiko keamanan informasi atau Information Security Risk. Nah, risiko keamanan informasi dapat didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Nah, risiko keamanan informasi memiliki 4 jenis, yaitu pertama, interruption, yaitu ancaman terhadap availability, yaitu data dan informasi yang berada dalam sistem komputer dirusak dan dibuang sehingga menjadi tidak ada atau menjadi tidak berguna. Kemudian yang kedua yaitu interception, yaitu ancaman terhadap secret, yaitu orang yang tidak berhak
mendapatkan akses informasi dari dalam sistem komputer. Kemudian yang ketiga yaitu modification, merupakan ancaman terhadap integritas. Jadi orang yang tidak berhak tidak hanya mendapatkan akses, tetapi juga dapat mengubah informasi yang ada dalam sistem informasi atau berada dalam sistem komputer. Kemudian yang keempat yaitu fabrication, yaitu orang yang tidak berwenang dapat meniru atau memasukkan suatu objek dalam sistem. Selanjutnya yaitu manajemen risiko atau risk management. Dibuat untuk menggambarkan pendekatan di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan dengan risiko yang dihadapinya. Nah, manajemen risiko merupakan satu strategi untuk mencapai keamanan informasi. Risiko dapat dikelola dengan cara mengendalikan atau menghilangkan risiko atau mengurangi dampaknya. Jadi, risiko-risiko yang tadi saya sebutkan sebelumnya itu dapat dihindari atau dapat dikurangi dengan melakukan manajemen risiko tersebut. Selanjutnya yaitu kebijakan keamanan informasi. Kebijakan dapat didefinisikan sebagai pernyataan tingkat tinggi yang memberikan bimbingan atau pedoman bagi para pekerja yang harus membuat keputusan sekarang dan masa depan. Nah, jadi kebijakan keamanan informasi sendiri merupakan pernyataan dan saran umum yang disediakan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya yang terkait dengan perlindungan terhadap aset organisasi. Jadi dapat diartikan bahwa kebijakan ini merupakan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota organisasi ketika mengakses suatu informasi dalam perusahaan atau organisasi. Selanjutnya yaitu langkah membuat kebijakan keamanan informasi. Nah, kebijakan keamanan informasi yang memiliki beberapa langkah dalam proses pembuatannya. Itu pertama, kumpulkan informasi mendasar. Nah, informasi-informasi mendasar ini seperti apa saja visi dan misi organisasi agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kemudian, mengumpulkan kebijakan yang ada dari organisasi sendiri atau dari pihak lain sebagai referensi awal dibuatnya kebijakan keamanan informasi. Kemudian, identifikasi tingkat kontrol apa yang dibutuhkan, juga identifikasi siapa yang harus menulis kebijakan. Itu untuk langkah pertama. Kemudian langkah kedua yaitu melakukan penilaian risiko. Nah, penilaian risiko ini berfungsi untuk menguatkan kebijakan yang akan dibuat nanti. Kemudian selanjutnya yaitu buatkan suatu policy review board. Nah, policy review board ini merupakan draft awal dibuatnya kebijakan keamanan informasi. Jadi draft awal ini masih butuh penilaian lebih lanjut untuk selanjutnya kebijakan ini diterapkan. Kemudian setelah membuat policy review board, yaitu dapat mengembangkan rencana keamanan informasi. Jadi setelah tadi dinilai dalam policy review board, maka setelah itu dapat dikembangkan rencana keamanan informasinya. Dapat juga dikembangkan kebijakan keamanan informasi, standar, dan pedomannya. Nah, setelah dikembangkan, maka dapat diterapkan kebijakan dan standarnya. Nah, setelah diterapkan, para pengguna juga harus diberi kesadaran dan pelatihan agar pengguna tahu atau sadar perilaku seperti apa yang diharapkan. Kemudian dapat juga pengguna tahu gitu kapan dan bagaimana informasi perlu atau harus diamankan. Kemudian pengguna juga dapat mengurangi kerugian dan tindakan pencurian. Kemudian kesadaran dan pelatihan ini juga dapat mengurangi kebutuhan untuk penegakan kebijakan. Kemudian yaitu pantau kepatuhan. Jadi pantau kepatuhan ini adalah salah satu upaya dalam mengawasi pengguna dalam penggunaan aset informasi yang dimiliki organisasi agar
tetap terjaganya informasi. Jadi meskipun sudah ada kebijakan, tetap harus dipantau pengguna ini agar kebijakan-kebijakan tersebut benar-benar dipatuhi oleh pengguna. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi efektivitas kebijakan agar dapat diketahui apa saja yang perlu diperbaiki dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Setelah evaluasi, ada kemungkinan kebijakan dapat diubah atau harus diubah. Nah, beberapa faktor yang dapat mengharuskan kebijakan tersebut diubah, yaitu pertama, adanya teknologi baru, adanya ancaman baru, kemudian tujuan baru atau berubah, kemudian berubahnya struktur organisasi, perubahan di sisi hukum, dan tidak efektifnya kebijakan yang berjalan. Nah, di sini dapat dilihat contoh kebijakan keamanan informasi di universitas. Saya ambil satu contoh kebijakan keamanan informasi saja, yaitu dalam kebijakan umum. Nah, kebijakan umum ini memiliki tujuan. Kebijakan pada hari ini bertujuan untuk menetapkan aturan-aturan umum terkait dengan perilaku yang baik dalam pemanfaatan sumber daya teknologi informasi universitas dan menjadikan sistem teknologi informasi sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi semua. Kemudian, diharuskan memastikan bahwa Anda telah memahami dan mematuhi kebijakan perlindungan data universitas. Jika ragu, maka pastikan Anda tidak menyimpan rincian identitas Anda pada komputer manapun di dalam universitas. Kemudian diharuskan menggunakan fasilitas teknologi informasi dengan wewenang yang diberikan universitas, baik mahasiswa maupun staf. Pemanfaatannya harus sejalan dengan bisnis universitas dan tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Kemudian tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas komputer universitas untuk menghasilkan, mendapatkan, menyimpan, menampilkan, dan mendistribusikan materi cenderung menyebabkan pelanggaran terhadap orang lain. Kemudian tidak diperbolehkan dengan sengaja atau tidak sengaja berusaha menghapus, mengirim, mengakses, atau memodifikasi data pengguna lain dengan cara apapun. Hormati privasi orang lain. Kemudian tidak diperbolehkan menyalin atau mendistribusikan perangkat lunak atau data universitas dengan cara apapun. Pengguna harus tunduk pada kebijakan hak cipta universitas. Kemudian, tidak diperbolehkan makan atau minum saat menggunakan perangkat teknologi informasi atau berada di laboratorium atau ruangan lain yang menyediakan perangkat teknologi informasi. Itu merupakan salah satu contoh dari kebijakan keamanan informasi dalam kebijakan umum. Sebenarnya teman-teman bisa cari tahu lebih banyak lagi mengenai contoh kebijakan keamanan informasi, karena dalam contohnya ini ada banyak sekali, tidak hanya kebijakan umum, tapi ada juga kebijakan dalam penggunaan email atau penggunaan password, penggunaan jaringan internet yang ada di organisasi tersebut, dan lain sebagainya. Banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pengendalian teknis, pengendalian formal, dan informal. Yang pertama yaitu pengendalian teknis. Pengendalian teknis ini masuk ke dalam 5 pengendalian bahaya. Apa aja 5 pengendalian bahaya itu? Yang pertama ada elimination, reduction, baru kemudian engineering control, administrative control, lalu yang terakhir ada personal protective equipment. Engineering control dinilai memiliki kelebihan, yaitu lebih efektif dibanding teknik lainnya, meskipun masih memiliki risiko bahaya. Namun setidaknya hal ini dapat meminimalisir dengan keefektifan tersebut. Engineering control ini juga sangat cocok jika dipadukan dengan bantuan software engineering. Pada dasarnya, engineering control atau rekayasa teknik adalah strategi yang dirancang untuk melindungi pekerja dari kondisi bahaya dengan menempatkan penghalang antara pekerja dan bahaya. Aplikasi dari teknik ini melalui cara eksperimen atau modifikasi untuk mengurangi paparan bahaya dari sumbernya.
engineering control juga memiliki beberapa pendekatan. Beberapa pendekatan teknis tersebut dilakukan dengan cara yang pertama yaitu eliminasi. Eliminasi adalah sebuah pengendalian risiko yang sifatnya permanen dan biasanya dalam sebuah perusahaan menetapkan ini sebagai prioritas pertama. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan memindahkan objek kerja atau sistem kerja yang berhubungan dengan tempat kerja yang kehadirannya pada batas yang tidak dapat sesuai dengan ketentuan. Contohnya adalah dengan peraturan atau standar baku K3 atau kadarnya melampaui nilai ambang batas aturan. Yang kedua yaitu substitusi. Pendekatan teknik engineering control yang kedua yaitu substitusi, yaitu teknik pengendalian bahaya dengan mengganti alat, bahan, sistem, atau prosedur yang berbahaya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan atau mengecilkan risiko bahaya. Yang ketiga yaitu isolasi. Teknik isolasi adalah cara untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kejadian bahaya. Teknik isolasi yaitu sumber bahaya yang mungkin saja penerima dapatkan diisolir menggunakan penghalang atau barrier atau dengan pelindung diri. Kemungkinan bahaya dapat berkurang apabila sumber bahaya dan penerima yang dipasang dengan barrier atau alat pelindung diri atau biasa disebut dengan APD. Berikutnya yang keempat yaitu pengendalian jarak. Pengendalian jarak adalah suatu teknik memungkinkan mengurangi kecelakaan dengan melakukan pengendalian jarak antara sumber bahaya dengan penerima. Kontak manusia atau pekerja dengan sumber bahaya dapat berkurang dengan melakukan kontrol jarak jauh dari ruang kendali. Hal ini akan semakin menjauhkan pekerja dari sumber bahaya atau semakin kecil kemungkinan terjadinya kecelakaan. Berikutnya yang terakhir adalah contoh penerapan pengendalian teknis. Contoh yang dapat saya temukan yaitu pada penggunaan alat angkat. Suatu proyek industri memungkinkan untuk melakukan pemindahan alat berat. Contoh ini juga melibatkan software engineering untuk membantu meminimalisir risiko dari bahaya tersebut. Dalam pemindahan sebuah alat-alat berat dalam industri, tentu jika dilakukan secara manual akan menimbulkan beberapa risiko. Salah satu yang paling umum adalah kecelakaan kerja dan terjadinya ketidakergonomisan atau ketidakefektifan. Potensi bahaya ini dapat kita antisipasi dengan menggunakan software engineering sehingga dapat melakukan pemindahan secara otomatis melalui bantuan lifter, air balancer, atau keranjang dorong. Pemantauan melalui software engineering dapat meminimalisir resiko karena terintegrasi dengan sebuah sistem. Materi berikutnya yaitu pengendalian sistem formal dan informal. Yang pertama yaitu pengendalian sistem formal. Adalah sistem yang memungkinkan pendelegasian otoritas di mana sistem formal memperjelas struktur kebijakan dan prosedur yang harus diikuti anggota organisasi. Pengendalian formal adalah pengendalian yang disahkan oleh organisasi dalam bentuk peraturan, surat-surat keputusan, kode etik, presensi, dan bentuk lainnya. Sistem ini bisa diklasifikasi dalam dua jenis. Yang pertama yaitu aturan-aturan. Aturan-aturan adalah seperangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian, yang biasanya berisi instruksi jabatan, pembagian kerja atau SOP, dan juga aturan dan pedoman-pedoman kerja. Anggota organisasi diharapkan tidak menyimpang atau melanggar sebuah aturan tersebut yang telah ditetapkan oleh organisasi. Beberapa jenis aturan diantaranya ada pengendalian fisik, itu bisa penjaga keamanan, gudang-gudang yang terkunci, ruangan besi, dan lain-lain. Pengendalian manual, yaitu pengendalian aturan secara manual yang menunjuk pada hal-hal detail dan spesifik dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi. Dan berikutnya pengamanan sistem. Berbagai pengamanan sistem dirancang ke dalam sebuah sistem pemrosesan informasi untuk menjamin agar informasi yang mengalir melalui sistem tersebut akan bersifat akurat dan juga mencegah kecurangan. Hal ini meliputi pemeriksaan silang secara terinci, pembubuhan tanda tangan, dan bukti-bukti lain bahwa sebuah transaksi telah dijalankan melalui pemilihan menghitung uang yang ada dan aktiva-aktiva yang mudah dibawa sesering mungkin, serta sejumlah prosedur lain
Dan hal tersebut juga mencakup pengecekan sistem yang dilakukan oleh auditor internal dan juga eksternal. Dan terakhir, ada sistem pengendalian tugas. Pengendalian tugas didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tugas-tugas tertentu dijalankan secara efektif dan efisien. Kebanyakan dari tugas-tugas itu dikendalikan melalui peraturan-peraturan. Berikutnya, setelah sebelumnya kita membahas sistem formal, yang sekarang adalah sistem informal. Sistem informal adalah sistem yang berdimensi hubungan antar pribadi yang tidak ditunjukkan dalam sistem formal. Biasanya organisasi memiliki kedua bentuk sistem tersebut. Dalam sistem ini umumnya meliputi loyalitas dan dedikasi pegawai, semangat dan etos kerja pegawai, kebanggaan yang dimiliki pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, dan hal-hal lainnya yang di luar dari pengendalian formal. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, standar industri. Center for Internet Security (CIS) adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada peningkatan kesiapan dan respon keamanan dunia maya, sektor publik dan swasta. CIS terdiri dari 4 divisi program yang dirancang untuk mempromosikan keamanan internet global. Yang pertama, Divisi Pusat Intelijen Terintegrasi, memfasilitasi hubungan antara entitas pemerintahan dan sektor swasta untuk mengembangkan dan menyebarluaskan intelijen keamanan terkoordinasi yang komprehensif. Yang kedua, Divisi Pusat Analisis dan berbagi informasi multinegara berupaya meningkatkan keamanan siber secara keseluruhan untuk memerintah negara bagian, lokal, teritorial, dan suku melalui kolaborasi dan berbagai informasi di antara anggota, mitra sektor, swasta, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Yang ketiga, Divisi Tolak Ukur Keamanan CIS Benchmark menetapkan dan mempromosikan penggunaan standar praktik terbaik berbasis konsensus untuk meningkatkan keamanan dan privasi sistem yang terhubung ke internet, dan untuk memastikan integritas fungsi dan transaksi publik dan swasta berbasis internet. Yang keempat, aliansi pembelian terpercaya dirancang untuk membantu sektor publik dan swasta mendapatkan alat dan kebijakan keamanan cyber dengan cara yang hemat biaya. Pada program di atas, program yang digunakan dalam perusahaan yaitu CIS Benchmark, yang mana pedoman ini membantu organisasi secara proaktif melindungi dari resiko yang muncul. Perusahaan menerapkan pedoman tolak ukur CIS untuk membatasi kelemahan keamanan berbasis konfigurasi dalam aset digital perusahaan. CIS telah melibatkan lebih dari 100 tolak ukur yang menjangkau lebih dari 20 keluarga produk vendor. Saat Anda menerapkan dan memantau tolak ukur CIS di semua jenis sistem IT, Anda membangun lingkungan IT yang aman secara permanen yang dapat Anda pertahankan lebih lanjut dengan solusi keamanan. Teknologi yang dicakup oleh tolak ukur CIS dapat dikelompokkan secara luas ke dalam 7 kategori berikut ini. Yang pertama ada sistem operasi, yang kedua ada infrastruktur dan layanan cloud, yang ketiga perangkat lunak server, yang keempat perangkat lunak desktop, yang kelima perangkat seluler, yang keenam perangkat jaringan, yang ketujuh perangkat cetak multifungsi. Selanjutnya ada sertifikasi profesional. Mulai tahun 1960-an, profesi teknologi informasi mulai menawarkan program sertifikat. Yang pertama ada ISACA, Information System Audit and Control Association. Saat pertama kali didirikan pada tahun 1967 di Amerika Serikat. Namun sejak 2008, singkatan tersebut tidak lagi dipakai. ISACA pun secara langsung dikenal sebagai nama sebuah organisasi. Berperan sebagai sebuah organisasi profesi internasional yang bergerak dalam bidang tata kelola teknologi informasi, ISACA umumnya dijadikan acuan utama dalam hal krusial seputar audit, keamanan, kontrol jaminan, dan pengendalian teknologi informasi atau sistem informasi. Selain itu, ISACA juga mengeluarkan sertifikasi sebagai bentuk legitimasi kemampuan pemegang sertifikat dalam keterampilan sektor tertentu di bidang yang disebutkan di atas. Setelah beberapa dekade berjalan, kepercayaan masyarakat terhadap kinerja ISACA semakin besar. Sebab itu, organisasi yang berkantor pusat di Schaumburg, Illinois, Amerika ini telah tersebar di 80 negara dengan jumlah chapters lebih dari 200 unit sekarang ini. Untuk diketahui, ISACA Chapter Indonesia sendiri telah berdiri sejak 1993 lalu dengan mengusung berbagai tujuan mulia, seperti mensponsori seminar atau pelatihan, memberikan pembinaan atau sektor publik swasta, dan sebagainya. Melansir website resminya, terdapat 8 jenis sertifikasi yang ditawarkan oleh lembaga ini, yaitu yang pertama, SISA,
Certified Information System Auditor, yang kedua CRISC, Certified in Risk and Information System Control, yang ketiga CISM, Certified Information Security Manager, yang keempat ada CGEIT, Certified in Governance of Enterprise IT, yang kelima ada CSXP, Cyber Security Practitioner Certification, yang keenam ada CDPSE, yaitu Certified Data Privacy Solution Engineer, yang ke 7 ada EITCA, yaitu Information Technology Certified Associate, yang ke-8 ada CET, yaitu Certified in Imaging Technology Certification. Selanjutnya ada International Information System Security Certification Consortium, yaitu EIC2. Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional atau ISC2 adalah organisasi nirlaba yang mengkhususkan diri dalam pelatihan dan sertifikasi para profesional keamanan cyber. Ini telah digambarkan sebagai organisasi keamanan teknologi informasi terbesar di dunia. Selanjutnya ada SANS Institute. SANS Institute didirikan pada tahun 1989 sebagai organisasi penelitian dan pendidikan kerjasama. SANS adalah sumber pelatihan keamanan informasi dan sertifikasi keamanan berkelas dunia paling terpercaya, dan sejauh ini yang terbesar di dunia yang menawarkan lebih dari 50 kursus pelatihan. Global Information Assurance Certification GIAC, afiliasi SANS Institute, adalah lembaga sertifikasi yang menampilkan lebih dari 25 sertifikasi teknis yang melibatkan partisipasi aktif dalam keamanan informasi. SANS menawarkan segudang sumber daya gratis kepada komunitas InfoSec, termasuk proyek konsensus, laporan penelitian, dan buletin, dan mengoperasikan sistem peringatan dini Internet Storm Center. SANS memiliki banyak praktisi keamanan di berbagai organisasi global, mulai dari perusahaan hingga universitas yang bekerja sama untuk membantu seluruh keamanan informasi dunia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Sistem selanjutnya yaitu sistem manajemen keberlangsungan bisnis. Sistem manajemen keberlangsungan bisnis atau business continuity management adalah pendekatan menyeluruh terhadap ketahanan organisasi yang memungkinkan organisasi untuk memperbarui, mengendalikan, menerapkan rencana yang efektif dengan mempertimbangkan kontingensi dan kemampuan organisasi serta kebutuhan bisnis seperti persyaratan produk dan layanan. Kemudian diterbitkan pada tahun 2012 oleh ISO dan menerapkan standar internasional pertama untuk sistem manajemen yang membantu memastikan keberlangsungan bisnis. ISO 22301 menentukan persyaratan untuk merencanakan, menetapkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara, dan terus memperbaiki sistem manajemen yang terdokumentasi untuk melindungi, mempersiapkan, merespon, mengurangi kemungkinan terjadinya insiden yang mengganggu serta memperbaikinya jika insiden itu terjadi. Kemudian yaitu ada struktur Business Continuity Management yang merujuk pada ISO 22301. Yang pertama yaitu ada Business Impact Analysis. Analisis ini dapat dilakukan oleh perusahaan terkait proses inti yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu ada Disruptive Risk Management atau DRA. Asesmen ini dapat melakukan oleh perusahaan untuk mengklarifikasi risiko-risiko yang timbul berdasarkan business impact analysis yang telah tadi dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu ada Business Continuity Strategy atau BCS. Nah, langkah strategis ini dapat diambil oleh perusahaan saat kejadian disrupsi yang terjadi dengan tujuan bisnis perusahaan dapat melakukan dalam kondisi yang dapat diterima oleh pelanggan atau mitra. Kemudian yaitu ada Business Continuity Plan atau BCV. Nah, rencana keberlangsungan bisnis yang yaitu rencana keberlangsungan bisnis yang dibuat secara sistematis sebagai respon dari kejadian disrupsi. Dokumen yang masuk dalam BCP sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada ERV atau Emergency Response Plan, yaitu dokumen terkait tanggap darurat yang dapat diambil oleh perusahaan dengan tujuan membantu perusahaan agar tidak ada yang celaka. Yang kedua yaitu ada Crisis Management Plan atau CMP. Hal ini yaitu dokumen yang berisi rencana koordinasi awal serta komunikasi yang perlu dilakukan sesaat setelah terjadinya insiden disrupsi. Yang ketiga yaitu ada Disaster Recovery Plan atau DRP. Hal ini adalah
Dokumen pemulihan khususnya di bidang IT yang berisi mekanisme, failover, dan fileback, serta rincian sistem infrastruktur, topologi, dan hardware pada DRC. Yang terakhir yaitu ada Post Incident Plan atau PIP. Nah, hal ini adalah dokumen pasca insiden yang berisi mekanisme restorasi dan normalisasi setelah kejadian disrupsi terjadi. Kemudian ada ruang lingkup sistem keberlangsungan bisnis. Yang pertama yaitu ada sumber daya manusia, yang kedua ada proses atau produksi, yang ketiga yaitu ada lokasi, dan yang keempat yaitu ada teknologi. Kemudian yaitu tujuan dan fungsi sistem manajemen keberlangsungan bisnis. Tujuannya adalah untuk memperkecil efek peristiwa yang mengganggu tersebut pada operasional perusahaan dan mengurangi resiko kerugian keuangan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam proses pemulihan sesegera mungkin dari suatu peristiwa yang mengganggu. Sedangkan fungsinya yaitu untuk membantu memperkecil biaya yang berhubungan dengan peristiwa yang mengganggu tersebut dan mengurangi resiko yang berhubungan dengan hal itu. Kemudian yaitu ada manfaat bisnis continuity management, yaitu yang pertama yaitu ada melindungi aset perusahaan, yang kedua ada meningkatkan ketahanan organisasi, yang ketiga ada melindungi pencapaian terhadap sasaran organisasi, yang keempat ada meningkatkan reputasi organisasi, yang kelima ada memberikan kontribusi terhadap peningkatan berkelanjutan pada organisasi. Sekian dari saya dan terima kasih. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.